Kelapa sawit adalah produk yang kelihatannya tidak mungkin kita tinggalkan karena penggunaannya banyak sekali di dalam hidup kita. Mulai dari sabun, deterjen, kosmetik, bahan makanan, minyak goreng, hingga biodiesel. Semuanya merupakan produk yang membutuhkan kelapa sawit. Indonesia pun sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia memiliki peranan penting. Kita bisa lihat data ini bahwa 85% produksi sawit hanya ada di dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Di antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia lah yang memiliki produksi lebih besar. 2/3 dari suplai sawit dunia diproduksi di Indonesia. Tapi mengapa bursa sawit itu ada di Malaysia? Nah, jadi gini ceritanya. Sebenarnya, sawit bukanlah tanaman asli dari Indonesia, melainkan berasal dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Pada awalnya, Dr. D.T. Price mengimpor benih sawit dari Afrika dan menanamnya di kebun raya Bogor pada tahun 1848. Tanaman ini tumbuh dengan subur mencapai ketinggian 12 meter. 5 tahun kemudian, tanaman ini berbuah dan buahnya dibagikan secara cuma-cuma. Beberapa orang membawa buah ini ke Sumatera dan menanamnya di sana hanya sebagai tanaman hias. Namun, sawit ternyata tumbuh subur di Deli, Sumatera Utara. Awalnya, sawit tidak dibudidayakan dan hanyalah tanaman hias untuk menghiasi jalan. Orang Eropa tidak begitu memperhatikan sawit dan lebih memilih minyak kelapa. Namun, saat revolusi industri memerlukan banyak minyak nabati, mereka mulai menanam dan membudidayakan sawit. Upaya penanaman sawit pertama kali dilakukan di Banyumas antara tahun 1856 sampai 1870. Hasilnya tidak terlalu mengesankan, meski masa berbuah lebih cepat daripada di Afrika. Sawit di Banyumas berbuah dalam 4 tahun, sementara Afrika memerlukan 6-7 tahun. Kemudian pemerintah Hindia Belanda mencoba penanaman sawit di Palembang, Muara Enim pada tahun 1869, Musi Ulu pada tahun 1870, dan Belitung pada tahun 1890. Namun, hasilnya tidak memuaskan, terutama karena kondisi cuaca di Palembang yang kurang cocok. Hal serupa juga terjadi di Banten pada tahun 1895. Pada tahun 1910, organisasi perkebunan yang dikenal sebagai Afros didirikan di Sumatera Utara. Organisasi ini menggabungkan berbagai perusahaan perkebunan untuk kepentingan bersama, seperti menangani masalah sumber daya manusia, transportasi, logistik, dan komunikasi dengan pemerintah. Pada tahun 1911, Adrian Halet dari Belgia mendirikan perkebunan kelapa sawit berskala besar di pantai timur Sumatera, khususnya di Deli, Sumatera Utara, dan Sungai Liat, Aceh, dengan luas 5.123 hektar. Dari tahun 1919 hingga 1937, produksi kelapa sawit di Sumatera meningkat pesat. Lahan kelapa sawit yang ditanami mencapai 31.600 hektar pada tahun 1925 dan terus berkembang hingga 75.000 hektar pada tahun 1936, naik dari 6.920 hektar pada tahun 1919. Produksi melonjak dari 181 ton menjadi 190.000 ton minyak sawit mentah atau CPO dan 39.000 ton minyak kernel. Di Aceh Timur, produksi kelapa sawit melampaui produksi karet pada tahun 1935 dan pada tahun 1939 perkebunan di wilayah itu menghasilkan 2.627 ton kelapa sawit. Perusahaan perkebunan umumnya menanam lebih dari satu komoditas, mencampur tanaman karet dan kelapa sawit dalam satu area lahan perkebunan. Keberadaan perkebunan besar ini juga mendorong munculnya perkebunan rakyat di sekitarnya. Sampai tahun 1940, total luas perkebunan kelapa sawit di Hindia Belanda mencapai 100.000 hektar yang dikelola oleh 60 perusahaan. Kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak kelapa sawit terus berlayar dari Aceh, Asahan, dan Lampung menuju Rotterdam, Belanda untuk memasok kebutuhan industri sabun dan margarin di Eropa. Salah satu perusahaan perkebunan tertua di Indonesia adalah PP London Sumatera atau Lonsum yang sudah melantai di bursa dengan kode LSIP yang saat ini dimiliki oleh Salim Group melalui PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP. Namun sebelum diakuisisi oleh SIMP, LSIP telah ada sejak tahun 1906, didirikan oleh Harrison and Crossfield PLC yang berbasis di London, Inggris. Awalnya LSIP merupakan perkebunan karet, teh, dan kakao. Baru pada tahun 80-an, LSIP mulai fokus membangun perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 94, Harrison and Crossfield menjual 100% saham LSIP kepada PT Pan London Sumatera Plantation. Kemudian pada Oktober 2007, LSIP diakuisisi oleh SIMP. Selain Lonsum, ada juga perusahaan Sokvin Indonesia yang didirikan oleh Adrian Halet, orang pertama yang membangun perkebunan skala besar di Indonesia. Adrian Halet awalnya mengelola kebun sawit seluas 5.123 hektar yang terus-menerus berkembang. Pada tahun 1918, Adrian mendirikan fasilitas penelitian dan pengembangan di Medan. Sokvin terus memperluas kebunnya dan setelah Adrian Halet meninggal, perusahaan ini beroperasi di Afrika, Indochina, dan Asia Tenggara dengan luas 73.000 hektar kebun karet, 29.000 hektar kebun sawit, dan 21.000 hektar kebun kopi. Kemudian Sokvin diteruskan oleh Robert Halet, anak Adrian Halet, dan berhasil berkembang hingga mencapai 350.000 hektar. Grup Sokvin menguasai 6% pasar karet internasional dan 20% pasar sawit. Setelah kemerdekaan Indonesia, pertumbuhan pesat perkebunan kelapa sawit baru terjadi pada dekade 80-an. Pada awal 80-an, luas perkebunan
perkebunan kelapa sawit hanya mencapai 200.000 hektar, yang sebagian besar merupakan kebun-kebun peninggalan kolonial Hindia Belanda. Melalui program perkebunan inti rakyat atau PIR, transmigrasi, dan program kredit pengembangan besar swasta nasional atau PBSN, perkebunan kelapa sawit mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah mengembangkan 4 jenis program perkebunan inti rakyat. Pertama adalah PIR khusus dan lokal yang tersebar di 12 provinsi pada tahun 80, menghasilkan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 231.000 hektar yang terdiri dari 67.000 hektar perkebunan inti dan 163.000 hektar perkebunan plasma. Kedua, program PIR transmigrasi yang dimulai pada tahun 86 di 11 provinsi, menciptakan perkebunan kelapa sawit seluas 566.000 hektar, terdiri dari 70% perkebunan inti dan 30% perkebunan plasma. Tiga, program PIR kredit koperasi primer untuk anggota atau PIR KKPA yang melibatkan 74 koperasi unit desa. Keempat, PIR revitalisasi perkebunan yang dimulai pada tahun 2016, memberikan subsidi bunga kredit untuk pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan rakyat. Luas lahan perkebunan sawit pada tahun 79 sampai 80 tercatat masih 289.000 hektar yang didominasi oleh perusahaan perkebunan besar. Luas lahan tersebut kemudian bertambah menjadi 5,9 juta hektar pada tahun 2006 dengan rincian perkebunan rakyat seluas 2 juta hektar, perkebunan besar negara seluas 696.000 hektar, dan perkebunan besar swasta seluas 3 juta hektar. Sekarang Indonesia memiliki luas kebun sawit hingga mencapai 15 juta hektar dan produksi CPO 50 juta ton per tahun. Jika Indonesia mampu menghasilkan sawit sebanyak itu, kenapa bursa sawit justru ada di Malaysia? Nah, jawabannya karena Indonesia baru menjadi produsen terbesar setelah tahun 2008. Bisa kita lihat pada grafik luas area tertanam kelapa sawit, Indonesia baru berhasil membalap produksi Malaysia sekitar 15 tahun yang lalu. Lalu, kira-kira saham sawit mana yang layak kita investasikan? Wah, kalau ini kita bahas di video-video selanjutnya saja ya. Thank you semua yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a great investment journey. See you!